Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang studi etnomedicine obat tradisional langsau khas suku Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sahrul Sidik dan ditemani 4 orang rekan saya, yaitu Debbie Hasanah, Resi Putri Rosadini, Sekar Ayu Putri, dan Sidki Abdullah. Di sini kami akan membahas beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, studi etnomedicine obat tradisional langsau khas suku Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kedua, jenis-jenis tumbuhan ramuan obat tradisional langsau. Yang ketiga, bentuk sediaannya. Yang keempat, khasiat ramuan obat tradisional langsau. Yang kelima, cara pengolahan tanaman langsau. Baik, untuk pembahasan yang pertama, yang mengenai tentang studi etnomedicine obat tradisional langsau khas suku Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, yang akan disampaikan oleh Saudari Sekar Ayu Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang studi etnomedicine obat tradisional langsau khas suku Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Muna di Sulawesi Tenggara memiliki ramuan obat tradisional yang khas, yaitu lansau, yang bahan bakunya tersebar di seluruh Pulau Muna, dan makna di balik lansau diambil dari nilai falsafah hidup masyarakat setempat. Jenis tanaman sebanyak 44 macam, dapat disubstitusikan dengan tanaman lain yang berkhasiat sejenis menurut pengetahuan tabib atau masyarakat Muna. Dari segi manfaat, jenis dan bagian tanaman yang digunakan, serta kandungan filosofis di balik penggunaan jumlah dan macam tumbuhan obat. Sebagian besar, bagian tumbuhan yang digunakan adalah daun. Bentuk sediaan lansau adalah dekok dengan cara direbus di tungku. Pengambilan tanaman dilakukan pagi hari sebelum jam 9 pagi. Bahan obat lansau terdiri dari daun-daunan dan rumput, juga terdiri dari kulit kayu atau batang. Lansau terdiri dari 44 jenis tumbuhan yang secara khusus diambil dari pemaknaan terhadap asal dari kejadian manusia. Nilai filosofis yang terkandung dari lansau terkait dengan nilai spiritual yang dianut oleh masyarakat suku Muna sebagai penganut agama Islam yang bercorak tasawuf dan membentuk sebagian besar budaya dalam masyarakat Muna. Terima kasih banyak kepada Saudari Sekar Ayu Putri yang telah memaparkan pembahasannya secara jelas. Mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis tumbuhan ramuan obat tradisional lansau yang akan dijelaskan oleh Saudari Debbie Hasanah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jenis-jenis tumbuhan ramuan obat tradisional lansau. Menurut pemahaman tabib lansau, bahwa ada 150 jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat yang ada di daratan Pulau Muna. Namun, yang digunakan sebagai lansau hanya sebagian dari keseluruhan, yaitu 44 macam jenis tumbuhan obat. Oleh karena itu, dari 150 jenis tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat, tiap tanaman dapat berbeda-beda karena dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana si tanaman tersebut tumbuh, dan juga akan menyebabkan kandungan kimia yang berbeda, sehingga khasiat juga akan berbeda meskipun pada jenis tanaman yang sama. Jadi kondisi lingkungan tempat tumbuh si tanaman tersebut akan sangat berpengaruh sekali terhadap tanaman itu sendiri. Yang asalnya mempunyai khasiat sama tidak menutup kemungkinan menjadi berbeda, meskipun tanaman tersebut sejenis atau jenis tumbuhan yang digunakan sebagai lansau banyak terdapat di pekarangan rumah penduduk di Pulau Muna, sehingga bahan baku pembuatan lansau cukup mudah didapatkan.
Terima kasih banyak kepada Saudari Debbie Hasanah yang telah memaparkan pembahasannya secara jelas. Mari kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang bentuk sediaan yang akan disampaikan oleh Saudara Sidki Abdullah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bentuk sediaan dari tanaman lansau. Umumnya, bentuk sediaan yang dihasilkan dari tanaman lansau ini berupa ramuan cair serta racikan tanaman yang diaplikasikan langsung pada area tubuh yang memang diperlukan, yaitu area tubuh yang sakit. Mengenai khasiat ramuan umum tradisional lansau ini, supaya kita mendapatkan kesegaran dari lansau, maka ramuan ini dianjurkan untuk direbus setiap harinya. Nah, setelah perebusan pertama dapat bertahan selama 3 hari. Khasiat lansau menurut para tabib ialah dapat mengobati penyakit yang umum dan ringan. Nah, yang umum seperti kudis, bisul, kurap, gatal, tetapi bisa digunakan juga untuk penyakit berat seperti darah tinggi, malaria, dan batu ginjal. Terima kasih banyak kepada Saudara Sidki Abdullah yang telah memaparkan pembahasannya secara jelas. Mari kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang cara pengolahan tanaman lansau yang akan dijelaskan oleh Saudari Resi. Cara pengolahan tanaman lansau. Pengolahan tanaman tradisional pada suku Muna bervariasi, di antaranya direbus, direndam, diembunkan, ditumbuk, atau dimemarkan. Karena bentuk sediaan yang umum digunakan oleh suku Muna adalah dalam bentuk ramuan cair dengan cara penggunaan diminum, serta racikan tanaman yang diaplikasikan langsung pada area tubuh yang sakit, dengan takaran yang digunakan bervariasi tergantung jenis tanaman dan penyakit yang diobati. Salah satu contoh pengolahan yaitu direbus. Bahan baku yang terdiri dari 44 jenis direbus dalam panci besar, dan yang akan digunakan sebagai obat adalah seduhan atau dekok. Dekok adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi sediaan herbal dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Cara penggunaannya adalah dengan diminum dengan dosis 3 kali sehari, baik dalam keadaan panas atau dingin. Terima kasih banyak kepada Saudari Resi yang telah memaparkan pembahasannya secara jelas. Dari pembahasan yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa jenis-jenis tanaman yang digunakan sebagai bahan-bahan obat oleh suku Muna melalui pemanfaatan daun, akar, batang, dan rimpang, maupun biji sebagian besar sudah diteliti dan mempunyai khasiat obat, sehingga memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bahan baku industri obat tradisional. Kemudian pengolahan tanaman tradisional pada suku Muna itu bervariasi ya, diantaranya direbus, direndam, diembunkan, dan ditumbuk atau dimemarkan. Nah, kalau untuk bentuk sediaan yang umum itu biasanya digunakan adalah dalam bentuk ramuan cair dengan cara penggunaan diminum serta racikan tanaman yang diaplikasikan langsung pada area tubuh yang sakit dengan takaran yang digunakan bervariasi tergantung jenis tanaman dan penyakit yang diobati. Maka untuk filosofis penggunaan obat tradisional ini untuk mengobati penyakit oleh Batra, suku Muna di desa terkait erat dengan nilai spiritual yang dianut oleh masyarakat suku Muna sebagai penganut agama Islam yang bercorak tasawuf. Mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami dan umumnya bagi kalian semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.